Saya gambar lagi penampang yang sembarang begini. Lalu tadi sumbu X, sumbu Y. Kemudian ada luasan DA-nya. Gitu ya. Gitu. Tentang nilainya dulu. A yang definisinya itu adalah integral DA ya, untuk seluruh A. Ini nilainya bagaimana? Bagaimana itu maksud saya? Positif, negatif, atau nol? Nilai luas penampang. Atau bisa semua? Ini bisa digunakan untuk mengecek juga ya. Jadi karena hitungan integral ini bisa saja ada kekeliruan perhitungan. Kalau Anda integral satu luasan, terus dapat nilai luas, harapannya nilainya apa? Positif, negatif, atau nol? Atau bisa semua? Ini masih semesternya sudah mau berakhir kelihatannya, tidak banyak lagi yang berminat ya. Bagaimana nilai ini? Nilai luas penampang? Positif, Pak. Positif. Selalu positif? Kalau di kuadran 1 mungkin positif. Kalau di kuadran 1 positif. Kalau dia di kuadran 2, ya, X dan Y ini sumbu referensi ya. Posisinya bisa di mana saja ya. Jadi kalau ini saya ganti. X dan Y-nya di sini boleh-boleh saja ya. Ya, nanti momen pertamanya terhadap sumbu X yang ini, momen pertamanya terhadap sumbu Y yang ini. Nah, sekarang kalau DA-nya saya jumlahkan aja untuk seluruh ini, nilainya bagaimana? Ini kan kita menjumlahkan DA yang kecil ini untuk seluruh penampang ini ya. Saya potong-potong jadi DA yang kecil-kecil, kemudian dijumlahkan. Positif, oke. Bisa negatif? Meskipun pindah kuadran kayaknya kan nggak ada X-nya di sini ya. Anda hanya menjumlahkan luasan ini aja ya. Jadi mestinya nilai luasan ini akan menghasilkan angka positif selalu. Ya. Luas penampang itu pasti positif. Kapan nolnya? Kapan ini nol kalau Anda integralkan? Ininya saya balikin lagi ya. Jadi luas tidak tergantung dari posisi sumbu ya. Ini saya balikin ke sini. Karena kita hanya menjumlahkan yang kecil-kecil ini, luasan DA yang kecil-kecil ini untuk seluruh luas penampang, nilainya pasti positif. Kapan nilainya nol? Kapan nilainya nol? Kalau ya Anda carilah kapan nilainya nol. Kalau tidak ada yang berkomentar. Sekarang gantian, Qx itu adalah DA. Ini kalau diintegralkan bagaimana? Positif, negatif, atau nol? Atau kapan positif, kapan negatif, kapan nol? Integral ini. Ini kan yang kita jumlahkan adalah luas DA ini dikalikan dengan jarak ke sini. Nah, sekarang ada fungsi sumbunya nih. Ya. Jadi kalau sumbu X-nya ada di sini, jaraknya segini untuk yang DA yang satu ini. Nanti DA yang lain jaraknya beda-beda, lalu dijumlahkan semua. Ya. Jadi ini kalau saya sebut X1, Y1 misalnya. Jadi ini Qx1 begitu ya. Terus ada X2, Y2. Bagaimana Qx2-nya di sini? Ya. Momen pertama terhadap sumbu X1, kalau yang ini momen pertama terhadap sumbu X2. Gimana? Semua positif? Yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Atau adakah yang nol? Saya menunggu jawaban Anda. Gimana? Yang bisa positif negatif tentu Y-nya saja ya. DA kan luas. Tadi kan luas di sini hanya positif ya.
tidak pernah negatif ya. Jadi ini mesti nilainya positif DA-nya. Y-nya saja yang bisa positif atau negatif dalam hal ini ya. Yang ini Y-nya. Kalau yang ini Y-nya mestinya Positif, Pak. positif. Kalau ke sumbu X2 ini Y-nya tentu yang ini jadinya ya. Kalau kita ngitung yang bawah X2, Y-nya itu adalah jarak dari DA ini ke X2 ini. Ya. Jadi Y-nya untuk yang ini Y-nya negatif nih mestinya ya. Karena kan ini nolnya di sini ya, di pusat koordinat ini. O-nya di sini, nolnya di sini, di bawah sini Y-nya negatif. Nah, kalau Y-nya negatif, saya jumlahkan, kalikan dengan luas yang positif, terus jumlahkan semua, ya mestinya ini negatif nih. Yang ini negatif, yang ini, yang sumbu X-nya di sebelah sana, positif. Ya. Jadi berbeda dengan luas, momen pertama itu bisa positif, bisa negatif. Terus kapan nolnya? Yang ini juga belum dijawab kapan nolnya. Karena batas positif dan negatif itu nol ya. Selalu positif A, tidak pernah negatif, tapi apakah pernah nol Anda belum putuskan. Kalau ini ada batasnya mestinya. Positif bisa, negatif bisa, artinya nol juga bisa. Kapan nol? Kan nggak mungkin hilang pas di nol aja ya. Ada satu kondisi di mana X-nya akan nol. Kapan? Kalau simetris, Pak, terus sentroidnya di sumbu X. Kalau sentroidnya di sumbu X. Oh, ini nih formulanya masih belum saya hapus. Ini kan Qx juga nih. Kita bilang A-nya tadi positif ya. Kalau A-nya positif, berarti yang menentukan Y bar ini ya. Kalau Y barnya ikut positif, Qx-nya jadi positif. Kalau Y barnya negatif, ya Qx-nya jadi negatif. Jadi kapan Qx-nya jadi 0? Kalau Y barnya 0. Kalau Y barnya 0 itu artinya, ini Y bar nih, jarak dari C, sentroid, ke sumbu X, artinya sumbu X-nya kita pasang di situ. Yang ini aja tetap. Jadi kalau penampang ini sentroidnya ada di sini, dan sumbu X-nya saya pasang di situ, sumbu X-nya melewati sentroid, Qx-nya jadi 0. Ya. Jadi ini akan bernilai 0 jika sumbu itu yang ini ya, indeks ini ya. Bisa X, bisa Y, tergantung, melewati sentroid. Oke. Kalau sumbunya tidak di sentroid, momen pertamanya ada. Positif atau negatif, lihat dulu. Kalau sumbu X-nya di bawah sentroid, positif. Qx-nya positif. Kalau sumbu X-nya di atas sentroid, Qx-nya negatif. Atau kalau begitu kebalik ya, bacanya sentroid kalau gitu. Kalau sentroidnya di atas sumbu X, Qx-nya positif. Kalau sentroidnya di bawah sumbu X, Qx-nya negatif. Begitu juga dengan sumbu Y, kalau sentroidnya di kanan sumbu Y, nanti Qy-nya positif. Kalau sentroidnya di kiri sumbu Y, Qy-nya jadi negatif. Kalau persis lewat sentroid, nilainya 0. Oke, setelah itu I, bagaimana dengan Ix? Yang integral Y kuadrat dA. Ini positif atau negatif? Atau 0? Atau bisa semua? Positif. Positif? Yang ini misalnya. Kalau Y-nya positif, dikuadratkan, dikalikan dA yang positif, nilainya positif, jumlahkan aja semua. Misalnya semua Y-nya positif ya. Oke, positif. Kalau yang atas ini sumbunya, jadi semua Y-nya negatif, dikuadratkan, nilainya juga tetap positif, karena ini kuadrat, kalikan dA yang positif, jadi hasilnya ini pasti selalu positif. Tidak ada
kemungkinan negatifnya. 0 bagaimana? Bisa 0? Ini dari tadi Anda nggak jawab 0-nya gimana. Ini sama IY itu X kuadrat DA. Ini juga mesti positif. Ya. IO yang tadi sudah dihapus inersia polar karena itu IX tambah IY juga pasti positif. IXY yang produk inersia X kali YDA. Nah kalau itu bisa negatif karena definisinya integral XY DA untuk seluruh luasan A. X-nya bisa positif, bisa negatif. Y-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau dikalikan ya tergantung. Kalau tandanya sama jadi positif. Kalau tandanya beda jadi negatif. Jadi IXY itu bisa positif, bisa negatif. Bisa 0 juga. Nah, dari tadi Anda belum jawab yang 0-nya gimana. Oh, tadi Anda jawab kalau simetris. Untuk QX sama dengan 0, simetrisnya tidak harus ya. Ini nilainya 0 hanya jika sumbu melewati sentroid saja. Untuk penampang sembarang seperti ini, momen pertama terhadap sumbu X yang melewati sentroid ini juga 0. Tidak perlu simetris. Oke. Nah, yang ini, IXY ini, nilainya akan 0 kalau X-nya atau Y-nya sumbu simetris. Salah satu cukup. Ya kalau dua-duanya ya 0 lagi. Ya. Jadi ini akan bernilai 0 kalau X atau Y sumbu simetri.